Mengenal jin Horin, pengaruh dan perannya dalam kehidupan manusia. Apa itu jin Horin? Bagaimana peran dalam hidup kita? Dan apa yang harus kita ketahui tentang makhluk gaib ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Apa itu jin Horin? Jin Horin adalah salah satu jenis jin yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyertai setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Tapi tahukah apa perannya dalam kehidupan kita? Jin Horin ini sebenarnya adalah setan yang ditugaskan untuk menggoda dan mengajak manusia kepada keburukan, dosa, dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu menjanjikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat kekejian, sedangkan Allah menjanjikan kalian ampunan dan keutamaan, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 268. Inilah tugas dari jin Horin, yaitu menggoda manusia agar terjerumus dalam kemaksiatan dan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semua manusia memiliki jin Horin? Jawabannya adalah iya. Setiap manusia tanpa terkecuali memiliki jin Horin. Bahkan para rasul dan para nabi pun tidak luput dari keberadaan jin Horin. Namun meskipun para nabi memiliki jin Horin, Allah melindungi dari godaan dan gangguan setan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan khusus kepada mereka, sehingga meskipun ada jin Horin yang menyertai, mereka tidak akan terpengaruh oleh godaan setan tersebut. Bagi kita, umat manusia biasa, jin Horin tetap menyertai kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melawan pengaruh buruknya. Sebagai umat Islam, kita memiliki alat perlindungan yang sangat kuat, yaitu iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat iman kita, semakin lemah pengaruh jin Horin terhadap kita. Apa saja tugas dan peran jin Horin? Tugas utama jin Horin adalah untuk menggoda kita, memberikan rasa was-was atau bisikan yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan buruk dan menjauh dari kebaikan. Setan ini akan berusaha mengajak kita untuk malas beribadah, menggoda kita dengan berbagai bentuk keinginan duniawi yang tidak baik, serta mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Misalnya, kita merasa malas untuk berzikir, sholat, atau merasa tergoda untuk berbuat dosa. Itu adalah salah satu pengaruh buruk dari jin Horin. Bahkan jin Horin bisa hadir dalam hati kita saat kita merasa takut atau khawatir yang sangat berlebihan. Saat kita jauh dari Allah dan hati kita dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan yang tidak rasional. Namun kita tidak perlu khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi untuk melawan pengaruh tersebut. Jika hati kita dipenuhi dengan iman, kebiasaan beribadah, dan takwa kepada Allah, maka kita mampu menangkis godaan dari jin Horin. Setiap kali kita merasakan was-was atau bisikan buruk, kita bisa melawan dengan memperkuat doa, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Lantas, mengapa jin Horin mengganggu kita? Tugas jin Horin bukan untuk menyakiti secara fisik, melainkan untuk merusak ketenangan hati kita dan mengajak kita kepada keburukan. Setan ini tidak bisa merusak tubuh kita langsung, tetapi dia mengganggu pikiran dan hati kita dengan mengalihkan perhatian kita dari Allah. Kita bisa merasakan perasaan malas, ragu, atau bahkan kebingungan saat kita berusaha melakukan kebaikan. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang yang merasa terhambat untuk melakukan ibadah atau merasakan kesulitan dalam beribadah. Salah satu cara untuk mengatasi gangguan ini adalah dengan terus-menerus memperbarui niat, memperbanyak zikir, dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Ketika kita semakin mendekat kepada Allah, maka pengaruh buruk dari jin Horin akan semakin melemah. Apakah jin Horin ikut meninggal bersama manusia? Pernahkah Anda bertanya, apakah jin Horin akan ikut meninggal saat kita meninggal? Jawabannya, tidak. Ketika seseorang meninggal, jin Horin yang menyertainya
tidak akan ikut serta dalam kehidupan alam kubur. Sebagaimana dikatakan dalam banyak hadis, jin khorin tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti kita ke kuburan. Mereka tetap ada di dunia ini dan berusaha untuk menggoda dan menyesatkan manusia lainnya. Namun jangan khawatir, meskipun jin khorin tidak ikut mati dengan kita bisa memperoleh perlindungan Allah selama hidup jika kita selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Jadi kita harus tetap waspada dan tidak memberikan kesempatan pada setan dan jin untuk menguasai hati kita. Pengaruh jin khorin dalam tidur dan mimpi. Salah satu aspek menarik dari pengaruh jin khorin adalah ketika kita tidur. Setan ini bisa masuk ke dalam mimpi kita, kadang-kadang dengan wujud yang menakutkan. Dalam beberapa keadaan, jin khorin bisa hadir dalam mimpi kita, dalam bentuk hewan buas, ular, bahkan sosok yang menakutkan lainnya. Ini adalah salah satu cara setan untuk menakut-nakuti kita dan mengganggu ketenangan tidur kita. Namun seperti halnya dengan godaan saat kita terjaga, kita bisa melawan gangguan ini dengan cara membaca doa-doa perlindungan, seperti doa sebelum tidur, ayat kursi, surah Al-Falaq, surat Anas. Dengan cara ini, kita dapat meminimalkan kemungkinan gangguan dari jin khorin saat kita tidur. Jin khorin tidak bisa ditundukkan oleh manusia. Ada klaim dari sebagian orang yang mengatakan bahwa mereka bisa menundukkan jin khorin. Namun ini adalah pemahaman yang keliru. Kita tidak bisa menundukkan jin khorin secara langsung, karena mereka adalah bagian dari ujian hidup. Jin khorin bukan makhluk yang bisa kita kuasai, melainkan makhluk yang kita hadapi melalui kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan kita segala perlindungan yang kita butuhkan untuk mengatasi gangguan setan, dan kita tidak perlu merasa takut ataupun cemas. Yang perlu kita lakukan adalah terus meningkatkan iman kita, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi jin khorin dengan kekuatan iman, kita perlu ingat bahwa meskipun kita memiliki jin khorin yang selalu menyertai kita memiliki kekuatan untuk melawannya dengan iman yang kuat, dengan doa, dengan zikir, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjaga hati kita tetap bersih dari pengaruh buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka diganggu oleh godaan setan, mereka segera ingat kepada Allah dan segera mereka melihat jalan yang benar. Quran Surat Al-A'raf 201. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahan dan kekhilafan milik kita. Mohon dimaafkan apabila ada kisah ataupun cerita ataupun penyampaian yang keliru. Sampai berjumpa di kisah ataupun cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.